Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Pembinaan Bahasa Indonesia, juga kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sela Safa Nabila, perwakilan dari kelompok 2, sebagai moderator pada siang hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Gia Fira Nur Fatimah dengan NPM 2021-21500-237. Juga yang kedua ada Etisa Nur Fitriana dengan NPM 2021-21500-472. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Sela Safa Nabila dengan NPM 2021-21500-239. Baik, materi yang akan kita bahas pada diskusi siang hari ini adalah sejarah perkembangan ejaan. Juga susunan kegiatan diskusi ini diantaranya satu, penyampaian materi dari kelompok, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 3 sesi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita mulai pembacaan materi yang pertama yang saya akan bacakan. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan ejaan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen, dan yang kedua ada ejaan Republik, ketiga ada ejaan Melindo, dan keempat ejaan yang disempurnakan. Juga yang terakhir adalah ejaan Bahasa Indonesia atau yang disebut EBI. Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan ejaan. Pada awalnya Indonesia memakai ejaan Van Ophuijsen, lalu ejaan Republik, ejaan Pembaharuan, ejaan Baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK, ejaan yang disempurnakan EYD, sampai pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang sering disingkat PUEB. Charles Adriaan van Ophuijsen adalah seorang Belanda yang gemar mempelajari bahasa berbagai suku di Hindia Belanda. Dia merupakan kepala sekolah pertama SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Pada tahun 1900, Van Ophuijsen mendapatkan perintah untuk merancang ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin guna pengajaran. Sebab sebelum adanya ejaan Van Ophuijsen, sekolah satu dan yang lainnya menggunakan ejaan yang berlainan. Hal ini merupakan ancaman dari kewenang-wenangan ejaan yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan ilmu pengetahuan yang radikal, tetapi ia hanya berusaha untuk mencapai kesatuan di dalam berbagai sistem dari macam-macam ejaan yang ditemuinya di setiap sekolah. Semua itu didasarkan pada bunyi bahasa Belanda. Sedangkan kesulitan terbesarnya terdapat pada pengulangan sejumlah bunyi bahasa Arab. Hal ini disebabkan banyaknya kata-kata dari bahasa Melayu berasal dari bahasa Arab. Dengan menggunakan huruf Arab, haruslah mengikuti ejaan yang berlaku menurut peraturan bahasa Arab. Kata-kata ini tidak melayukan, sehingga ucapan dan ejaan yang bertradisi itu terdapat suatu jurang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Gia Fira Nur Fatimah. Untuk Gia Fira dipersilakan. Selanjutnya masih berkaitan dengan ejaan Van Ophuijsen. Adapun warna bahasa Arab mempunyai banyak warna bunyi yang tidak dapat dikembalikan dengan huruf-huruf Latin. Van Ophuijsen tidak berani membuat pemecahan yang radikal untuk memelayukan semua kata-kata itu. Dan dia juga tidak menempuh jalan pemecahan menurut ilmu pengetahuan. Van Ophuijsen bersama dengan Engku Nawawi yang bergelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru untuk mengganti ejaan bahasa Melayu di tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen resmi diakui oleh pemerintah kolonial pada tahun 1901. Beliau pada akhirnya diangkat menjadi guru besar ilmu bahasa dan ke-13 kesusastraan Melayu di Universitas Leiden pada tahun 1904. Berikut ini ada beberapa hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen. Yang pertama ada huruf Y, ditulis dengan huruf C. Misalnya,
Kata sayang ditulis menjadi kata sajang, lalu kata yakin ditulis menjadi kata jakin, dan saya ditulis menjadi kata saja. Yang kedua ada huruf U, ditulis dengan OE. Misalnya, umum ditulis menjadi oem-oem, sempurna ditulis menjadi sampoerna, dan yang ketiga ada huruf K. Pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas. Misalnya, rakyat ditulis menjadi ra dengan tanda koma yat. Bapak ditulis menjadi bapak dengan tanda koma di atas sesudah a. Dan ada kata rusak ditulis menjadi rusak dengan tanda koma di atas setelah huruf a. Dan yang keempat ada huruf J, ditulis menjadi DJ. Misalnya, ada kata Jakarta ditulis menjadi di Jakarta, raja ditulis menjadi raja, dan jalan ditulis menjadi di jalan. Dan yang kelima ada huruf C, ditulis dengan TJ. Misalnya, kata pacar ditulis menjadi pacar, cara ditulis menjadi dijarah, dan curang ditulis menjadi di jurang. Gabungan konsonan KH ditulis dengan CH. Misalnya, kata khawatir ditulis menjadi cawatir, akhir ditulis menjadi akhir. Selanjutnya ada ejaan Republik Sowandi. Ejaan Republik dengan tanda kurung ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini penghabisan juga dinamakan dengan nama Ejaan Sowandi, Menteri Pendidikan dan Norma Budaya Istiadat kala itu. Ejaan ini pengganti ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen, yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Untuk perbedaan-perbedaan selang ejaan ini dengan ejaan Van Ophuijsen, ialah yang pertama ada gabungan huruf OE diganti dengan huruf U. Misalnya, oem-oem menjadi umum, sampoerna menjadi sempurna, pendoedoek menjadi penduduk, dan yang kedua ada bunyi hamzah diganti menjadi huruf K. Misalnya, kata rakyat. Misalnya, kata ra dengan koma di atas jat menjadi rakyat, bapak dengan koma di atas sesudah a menjadi bapak, dan rusak dengan koma di atas setelah huruf a menjadi rusak. Dan yang ketiga, kata ulang boleh ditandai dengan angka 2. Misalnya, rata-rata ditulis menjadi rata-rata dengan rata dan angka 2 di sampingnya. Dan yang keempat, ada huruf E, taling, dan pepet dalam ejaan Republik. Tidak dibedakan. Misalnya bebek dengan bebek, kritik menjadi kritik. Dan yang kelima, ada tanda trema dalam ejaan Van Ophuijsen dihilangkan dalam ejaan Republik. Misalnya, saat menjadi saat, taat menjadi taat, dan telaah menjadi telaah. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama Ejaan Bahasa Melayu Indonesia. Melindo 1959. Sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 1959, sistem ini tak pernah sampai dilaksanakan. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Etisa Nurfitriana. Untuk Etisa, dipersilakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1972. Ejaan ini diresmikan atas dasar keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama Ejaan yang disempurnakan yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas dan penggunaannya diresmikan
dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 nomor 0196/U/1975. Ejaan yang disempurnakan ini merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang telah disusun sebelumnya. 1. Perubahan di J, PJ, NJ, CH menjadi J, C, NY, dan KH. Misalnya, jelas pakai D menjadi jelas gak pakai D. Cinta pakai TJ menjadi cinta pakai C. Jamuk pakai NJ menjadi nyamuk, dan akhir atau dibaca acir menjadi akhir. Huruf F, V. 2. Huruf F, V, dan Z merupakan unsur serapan dari bahasa asing yang diresmikan pemakaiannya, misalnya fakir, fakultas, fiksi, versi, vertikal, virus, vitamin, zat, lazim, zebra, dan sebagainya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI ditetapkan pada tanggal 25 November 2015 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan yang menjabat saat itu dan resmi diundangkan pada tanggal 30 November 2015 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 26 November 2016. Penetapan tersebut memberikan arti bahwa ejaan yang disempurnakan atau EYD sudah tidak berlaku untuk dijadikan sebagai pedoman penulisan. Perubahan ejaan itu terjadi karena dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan penggunaan bahasa Indonesia dalam beragam ranah pemakaian baik secara lisan maupun tulisan. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat. Perubahan ejaan ini bukan berarti mengubah secara keseluruhan dari EYD. Adapun perbedaan yang mendasar dari ejaan yang disempurnakan dengan ejaan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Penambah huruf vokal di diftong atau ei, atau di EYD hanya ada 3 diftong, ai, au, ao. Contohnya survei ditulis menjadi survei. Survei yang pakai huruf Y ditulis menjadi survei pakai I. Yang kedua, penulisan huruf kapital pada EYD digunakan dalam penulisan nama orang yang tidak termasuk ke dalam nama julukan, sedangkan pada PUEBI huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang dan juga nama julukan. Contoh Amir Hamzah dan Sang Penakluk. 3. Penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring pada EYD. Sedangkan pada PUEBI huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring. Penggunaan partikel pun pada EYD ditulis terpisah kecuali yang sudah lazim digunakan, maka penulisan ditulis serangkai. Pada PUEBI, partikel pun tetap ditulis terpisah kecuali mengikuti unsur kata penghubung, maka ditulis serangkai. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan bilangan pada PUEBI, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, sedangkan pada EYD tidak ada yang mengaturnya. 3. Penggunaan tanda titik koma pada EYD digunakan dalam perincian tanpa
penggunaan kata dan, sedangkan pada PUEBI, penggunaan tanda titik koma tetap menggunakan kata dan. 4. Penggunaan tanda elipsis yang kurung titik 3 dalam EYD dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, sedangkan dalam PUEBI tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, kalau begitu, ya, marilah kita bekerja. Tadi seru. Terima kasih. Terima kasih kepada Gea Fira Nur Fatima dan Etisa Nur Fitriana. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Setelahnya ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Swendi, ejaan pembaruan dan ejaan Melindo, dan ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang disebut LBK, juga ejaan yang disempurnakan yang disebut EYD, hingga ejaan Bahasa Indonesia yang disebut EBI. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.